Assalamualaikum anak-anak semuanya, kakak Maret. Ya udah kita belajar lagi ya bab 3 tentang kewirausahaan budidaya tanaman hias. Oke, yang udah terlanjur mager ya udah mager, yang udah terbiasa mager rebahan ya udah rebahan, simak videonya, dengerin sambil baca ya. Kalau nanti durasinya kecepatan ya sudah baca buku, di buku ada semua. Oke, slide pertama. Nah, budidaya tanaman hias itu adalah kegiatan yang memproduksi tanaman atau bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk memberi manusia, meningkatkan pendapatan, terus wirausaha, kalian harus beli di sih. Yang jangan sampai asal milih, asal usaha gitu aja, jadi semuanya harus pertimbangkan. Ya, rugi deh. Berikutnya, proses produksi budidaya tanaman hias itu yang dibutuhkan benih atau bibit, media tanam, pupuk, zat pengatur tumbuh ya bukan tumbuh, pestisida, mulsa plastik penutup media tanaman, sungkup plastik penutup bunga atau daun yang biasanya hitam kayak jala yang di atas gitu, polybag atau pot. Nah, hal-hal yang harus disiapkan dalam budidaya tanaman hias ya itu tadi. Terus secara umum, teknik budidaya tanaman hias hampir sama dengan teknik budidaya tanaman pangan. Yang dibutuhkan yaitu persiapan lahan atau media tanam. Budidaya tanaman hias dapat dilakukan di dalam pot, polybag, di lahan, di tanah, terserah. Enaknya gimana, tapi ya cocoknya gimana, tergantung lahan kalian dalam berusaha nanti itu ada berapa luas. Jadi kalau sempit ya cuma kosong, kalau luas ya alhamdulillah. Yang kedua pembibitan. Nah, pembibitan juga perlu diperhatikan dan seperti biji, perbanyakan seksual dan ini awas cowok ini cowok perhatikan kalau seksual mah langsung ke sana-sana, padahal maksudnya perbanyakan vegetatif dengan menggunakan organ vegetatif itu maksudnya kayak gitu, jangan harus dulu ada kata seksual aja langsung ke sono pikirannya. Ini kita bahas pelajaran ya. Nah, kayak dari yang dibahas dari yang vegetatif tuh ada stek, perundukan, penyambungan. Nah, itu di IPA pasti sudah pernah dibahas. Kalau belum ya dulu, nanti pasti ada waktunya. Googling yang jelas yang lengkap itu ada di buku kalian, lengkap banget. Silakan dibaca. Kalau mager jangan kebangetan. Tetap dibaca ya bukunya itu di rumah. Kecuali yang sengaja ditinggal di sekolah. Berikutnya, penanaman dilakukan jika lahan tanaman sudah gembur. Nah, menanam itu ya tanahnya juga diperhatikan, dikumpulin, benihnya diperhatiin, disiram. Jadi jangan asal tanam terus beradak no. Ya nggak usah usaha, udah mampir aja terus di rumah, nggak usah ngapa-ngapain. Berikutnya pemupukan. Udah habis ditanam ya dipupuk, jangan dibiarin. Ini yang mau usaha kan. Berikutnya pemeliharaan meliputi penyiraman, bukan nyiram-nyiram kain kayak biasanya tuh, bukan. Tapi tentang tanaman yang mati, rusak atau pertumbuhan tidak normal. Penyiraman, pembun, pembumbunan, bukan pembumbunan orang Jawa, bukan. Yang dimaksud memperbaiki erisi tanah, darah dalam tanah. Terus penyiangan, membersihkan rumah. Nah, tuh. Berikutnya pengendalian UPT. Pengendalian UPT itu yang dimaksud dalam mengendalikan organisme pengganggu yang ada yang bisa mengganggu tanaman hias, yang bisa mengganggu pertumbuhan juga. Terus panen itu harus diperhatikan kualitasnya seperti apa. Nah, produk-produk yang bisa dibudidaya itu tanaman hias daun, bunga potong, tanaman dalam pot atau di tanaman-tanaman yang biasanya dijual di floristeris. Nah, berikut ini beberapa produk budidaya nih contohnya. Tanaman hias pot, daun, bunga, algonema. Nah, di buku ini ada kok, silakan cari pasti ada. Nggak mungkin nggak ada orang ngambilnya dari buku. Biar gampang aja sih belajarnya, dipotong-potong-potong gitu sama mem, jadi singkat. Tanaman hias potong, tanaman hias taman, bunga tabur dan rose. Terus tabel tersebut memberikan contoh tanaman hias dan produk budidaya. Nah, setelah mempelajari penjelasannya yang telah dipaparkan tadi melalui slide, dari slide ke slide, sekarang kalian tinggal mempelajari tentang pengemasan. Nah, beberapa contoh tanaman hias tadi sudah dikasih, sekarang tinggal belajar cara mengemas. Nah, perhatikan beberapa contoh berikut nih. Jadi bunga-bunga tuh setelah dibudidaya, waktu panen kan masih dikemas. Pengemasan kan juga harus menarik, kalau menarik orang mana mau beli. Pengemasan tanaman hias bisa diletakkan pada pot yang manis gitu ya, kayak ambil gitu lah.
pasti gak ada yang ngomong gitu. Yang manis ya kayak kalian atau teman-teman kalian tuh manis-manis ya kayak gitulah, semuanya harus manis. Kalau nggak manis nggak akan tertarik kalau orang lihat. Nah, jika buka usaha floris dengan dikemas dengan dibungkus yang rapi menjadi salah satu pengemasannya simpel dan banyak permintaan dari pembeli. Biasanya sih kalau buka-buka usaha floris itu bungkusnya ya cuma dibungkus kertas gitu atau plastik atau apa ya, terus ada tulis I love you, itu my girlfriend, yes, yes, gitu kan. Nah, terus pokoknya kalau misalnya dikirim-kirim bisa diletakkan di dalam box lewat kurir, untuk jasa kurir kayak gitu. Nah, sekarang perhitungan harga budidaya tanaman hias. Perencanaan bisnis yang baik itu perlu disusun juga deh perencanaan ya. Semester satu ini sudah, aku nggak perlu menjelaskan secara detail. Jadi yang pasti pengelolaan keuangan itu harus diperhatikan besaran biaya, investasi dan operasionalnya sampai ketemu harga pokok produksi. Jadi menentukan besaran harga jualnya berapa. Biaya yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan penentuan harga pokok produksi yaitu biaya investasi, biaya tetap, listrik, air, penyusutan alat gedung dan lain-lain. Serta biaya tidak tetap kayak bahan baku, tenaga kerja, overhead. Nah, dulu kan sudah ini kayak overhead gitu kan pernah itu juga di semester 1. Nah, biaya tersebut adalah komponen yang akan menentukan harga pokok produksi suatu produk, kuantitas produk, sangat mempengaruhi harga produk-produk pokok produksi maksudnya. Nah, harga pokok produksi itu yang disebut HPP dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Misalnya nih, produksi satu harganya 3 juta, dihasilkan 6.000 per tangkai, jadi dibagi ketemu 500. Dari 500 itu kan diperhitungkan lagi dengan laba ketemu keuntungannya dengan margin keuntungan 100%, jadi ketemunya 1.000 per tangkai. Dibuka aja, silakan dibuka kalau masih bingung, kan terlalu cepat ya. Nah, sekarang harga produk secara teori dapat dilakukan dengan tiga pendekatan. Pendekatan permintaan dan penawaran, pendekatan biaya, pendekatan pasar. Nah, di sini buku juga dijelaskan lengkap kok. Ini memang persingkat biar nggak lama-lama rek bosan mendengar lihat video panjang-panjang tuh. Belum nggak? Terus setelah dapat ditentukan harga pokok produksi HPP, bisa ditentukan harga jualnya. Harga jual ini ditentukan dengan mempertimbangkan juga harga kompetitor. Jadi kalau kamu nggak usah ada kompetitormu satu, dua, nggak masalah. Kalau banyak, ya jangan mahal-mahal, rek, nggak payu jualanmu. Cuma kalau jualan cek kamu tok ya udah, mas mau buka sehari berapa aja biasanya masih sah-sah aja. Tapi jangan mahal kemudian. Nah, pemasaran langsung budidaya. Pemasaran dulu di semester satu juga udah. Cuma untuk produk tanaman hias itu dibutuhkan 4P. Produk, price, place, promotion. Oh, bahasa Inggris kayak kangen sama bahasa Inggris kan. Ya, kayak gitu. Jadi 4P itu harus benar-benar diperhatikan. Karena pemasaran itu harus butuh strategi juga. Kalau strateginya salah ya sudah, tetap aja usaha kalian nggak jalan. Pemasaran langsung untuk produk budidaya tanaman hias itu biasanya menggunakan beberapa saluran. Contoh penjualan tatap muka, pemasaran surat langsung, pemasaran melalui katalog, telemarketing, TV, dan media dengan tanggapan langsung lain. Terus pemasaran melalui kios, sarana online, di buku juga ada. Kalau bingung di ini apa, ini apa, poin ini apa, bisa buka, jangan males ya. Nah, kalau kebanyakan mager tuh ya, apa sih namanya mager, terlalu banyak mager ya. Akhirnya kebablasan loh, jadi males yang tuh, gak enak. Kalau lain dan pergi gitu ya kita bisa ketemu lagi. Ya, ya gitu, udah resiko. Kalau apa ya deh ya, belajar kayak gini, anggap aja ngomel kayak biasanya di kelas. Cuma gini ganti jadi Nah, udah selesai. Waktunya tugas dan ketentuan. Silakan klik link tugas atau